Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriyah, Stambuk F551-20011 dari kelas A, program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi knife bias untuk memenuhi tugas praktikum ujian akhir semester praktikum perancangan dan analisis algoritma. Nah, sebelum masuk ke contoh kasus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu knife bias. Nah, knife bias merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nah, knife bias ini didasarkan pada asumsi penyederhanaan bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. Nah, keuntungan dari penggunaan knife bias ini sendiri adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau data training yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Nah, pada contoh kasus ini, saya membuat dataset untuk menentukan kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi, di mana datanya terdiri dari nilai, di mana jika nilai 90 untuk jurusan IPA dengan akreditasi B, maka kelas kemungkinan untuk lulusnya sama dengan ya. Kemudian untuk nilai 80 dengan jurusan IPS akreditasi sekolah B, masuk ke kelas lulus ya. Kemudian dengan nilai 75 untuk jurusan IPA akreditasi sekolah C, kelas lulusnya sama dengan tidak. Kemudian nilai 75 untuk jurusan IPA dengan akreditasi sekolah B, kelas lulus sama dengan tidak. Kemudian nilai 90 untuk jurusan bahasa dengan akreditasi sekolah B sama dengan kelas lulusnya sama dengan ya. Kemudian nilai 90 untuk jurusan bahasa dengan akreditasi sekolah C, kelas lulusnya sama dengan ya. Kemudian nilai 80 untuk jurusan IPS dengan akreditasi sekolah A, kelas lulus sama dengan ya. Nilai 75 untuk jurusan IPA dengan akreditasi sekolah A, kelas lulus sama dengan tidak. Kemudian nilai 80 untuk jurusan IPS dengan akreditasi sekolah C, kelas lulus sama dengan tidak. Untuk nilai 75 dengan jurusan bahasa akreditasi A, kelas lulus sama dengan ya. Nilai 80 untuk jurusan IPA akreditasi C, kelas lulus sama dengan tidak. Kemudian nilai 90 untuk jurusan IPA dengan akreditasi sekolah A, kelas lulus sama dengan ya. Nilai 75 untuk jurusan IPS akreditasi sekolah B, kelas lulus sama dengan tidak. Dan yang terakhir, nilai 75 dengan jurusan bahasa akreditasi sekolah B, kelas lulus sama dengan tidak. Jadi di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas lulus ya dan kelas lulus tidak. Nah, kemudian contoh kasusnya, bila data baru belum memiliki kelas, dengan datanya sebagai berikut. Nilai sama dengan 80, jurusan bahasa dan akreditasi sekolah B. Nah, yang pertama kita hitung dulu untuk probabilitas nilai sama dengan 80. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nilai 80 dengan kelas lulus sama dengannya itu ada 2. Jadi di perhitungan sini kita masukkan sama dengan 2/7. Nah, 7 ini didapat dari jumlah kelas lulus sama dengan ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas lulus sama dengan ya ada 7, dan 2/7 sama dengan 0,28. Begitupun dengan nilai sama dengan 80, di mana lulus sama dengan tidak. Di sini juga terdapat 2 kelas untuk nilai 80 dengan kelas tidak, dan jumlah
kelas lulus sama dengan tidak, yaitu 7. Jadi 2/7 sama dengan 0,28. Kemudian kita hitung untuk probabilitas nilai dari data baru untuk jurusan sama dengan bahasa. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jurusan bahasa yang masuk ke dalam kelas lulus sama dengan ya. Di sini ada 3, jadi di sini kita masukkan 3/7 sama dengan 0,43. Kemudian probabilitas dari jurusan bahasa, di mana kelas lulus sama dengan tidak, yaitu 1/7. Karena kelas lulus dari jurusan bahasa untuk kelas lulus sama dengan tidak, yaitu jumlahnya 1, maka di sini nilainya 1/7. Yang jika kita bagi 1 dengan 7 akan menghasilkan nilai 0,14. Kemudian untuk akreditas B. Nah, di sini bisa kita lihat untuk akreditas B yang masuk ke dalam kelas lulus sama dengan ya itu ada 3, dan untuk akreditas B yang masuk ke dalam kelas lulus sama dengan tidak ada 3 juga. Jadi di sini perhitungannya itu 3/7 sama dengan 0,43 untuk kedua kelas. Nah, kemudian di sini kita hitung untuk probabilitas dari data baru. Nah, di sini untuk nilai 80 di mana kelas lulus sama dengannya itu 2/7 atau 0,28. Kemudian untuk nilai 80 di mana kelas lulus sama dengan tidak yaitu 2/7 atau 0,28. Kemudian untuk jurusan bahasa di mana kelas lulus sama dengan ya yaitu 3/7 atau 0,43. Kemudian jurusan bahasa di mana kelas lulus sama dengan tidak yaitu 1/7 atau 0,14. Dan untuk akreditas sama dengan B, di mana kelas lulus sama dengan ya yaitu 3/7 atau 0,43. Dan untuk akreditas B, di mana kelas lulus sama dengan tidak yaitu 3/7 atau 0,43. Nah, di sini kita hitung nilai probabilitas dari data baru untuk setiap kelas, di mana probabilitas dari data baru, di mana kelas lulus sama dengan ya, yaitu 0,28 dikali 0,43 dikali 0,43. Jadi angka-angka ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Nah, hasilnya itu 0,052. Kemudian untuk data baru di mana kelas lulus sama dengan tidak, yaitu 0,28 dikali 0,14 kali 0,43, hasilnya yaitu 0,017. Nah, kita masuk ke perhitungan terakhir, di mana untuk probabilitas data baru, di mana kelas lulus sama dengan ya, dikalikan dengan probabilitas dari kelas lulus sama dengan ya. Nah, untuk di sini kita masukkan hasil dari perhitungan sebelumnya, yaitu 0,052, dikalikan dengan jumlah data dari kelas lulus sama dengan ya, dibahagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, di sini 7 dibagi 14. Jadi 0,052 dikali 7 dibagi 14. Hasilnya yaitu 0,026. Kemudian untuk data baru, probabilitas data baru di mana kelas lulus sama dengan tidak, dikalikan dengan probabilitas kelas lulus sama dengan tidak. Jadi 0,017 merupakan hasil dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan jumlah kelas lulus sama dengan tidak bahagi jumlah seluruh data. Jadi 0,017 dikali 7 dibagi 14, hasilnya yaitu 0,08. Nah, dari perhitungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data baru memiliki kelas lulus sama dengan ya. Karena apa? Karena probabilitas dari data baru di mana kelas lulus sama dengan ya memiliki nilai maksimum pada perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Jadi untuk data ini di mana nilai sama dengan 80 untuk jurusan bahasa dengan akreditas sekolah sama dengan B,
masuk ke kelas lulus sama dengan ya. Nah, selanjutnya kelebihan dari klasifikasi Naive Bayes ini yaitu yang pertama mudah diimplementasikan. Kemudian yang kedua memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Kemudian setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari klasifikasi Naive Bayes ini yaitu yang pertama harus mengasumsikan bahwa antar fitur tidak terkait atau independen. Dalam realita keterkaitan itu ada. Kemudian yang kedua, keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh Naive Bayesian classifier. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai klasifikasi Naive Bayes yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Kesempurnaan hanya judul lagu dari Rizky Febian, bukan milik saya, jadi terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.